Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasrido Fitriati dengan NIM 31074. Pada video kali ini saya akan presentasikan hasil pembelajaran dan latihan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada notebook ini saya mempelajari berbagai konsep dasar Python, mulai dari struktur data seperti list, tuple, set, dan dictionary. Digunakan percabangan atau conditional statement, perulangan menggunakan for dan while, penggunaan function, hingga lambda function sebagai fungsi sederhana dalam satu baris kode. Melalui latihan-latihan ini, kita dapat memahami bagaimana dasar-dasar pemrograman Python digunakan untuk memproses data, membuat logika program, serta mengembangkan program yang lebih terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setiap bagian kode secara bertahap dari sel awal hingga sel akhir. Yang pertama, saya mempelajari basic Python part 3 menggunakan bahasa pemrograman Python. Materi yang dipelajari pada bagian ini yang meliputi struktur if, elif, dan else, while loop, for loop, serta function dan lambda. Pada praktikum ini, fokus utama adalah memahami struktur pencabangan dalam Python. Pada sel yang ini diperkenalkan konsep struktur if. Struktur if digunakan untuk menjalankan suatu perintah ketika kondisi tertentu bernilai benar atau true. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah di dalam blok if tidak akan dijalankan. Selanjutnya, pada kode ini di baris pertama saya akan membuat variabel lulus, yang dimana lulus sama dengan input. Apakah kamu lulus? Ya atau tidak. Baris ini menggunakan fungsi input untuk meminta pengguna memasukkan jawaban apakah lulus atau tidak. Kemudian terdapat struktur if lulus sama dengan tidak. Pada baris ini mengecek apakah nilai yang dimasukkan pengguna adalah tidak. Jika kondisi tersebut benar, maka program akan menjalankan perintah berikut. Print, kamu harus ikut ujian, yang artinya pengguna harus mengikuti ujian kembali. Terus kemudian terdapat perintah print, ini teks 2. Perintah ini akan selalu dijalankan karena berada di luar blok if. Selanjutnya, pada kode nilai sama dengan input nilai. Pada baris ini meminta pengguna memasukkan nilai. Fungsi int digunakan untuk mengubah input dari teks menjadi angka integer. Kemudian terdapat percabangan, yang dimana if nilai lebih kecil 70. Kondisi ini mengecek apakah nilai yang dimasukkan kurang dari 70. Jika kondisi benar, maka program menjalankan print nilai di bawah KKM, yang artinya nilai tersebut berada di bawah standar kelulusan atau KKM. Selanjutnya, pada kode yang ini digunakan untuk mengecek kriteria lamaran kerja, yang dimana umur sama dengan input umur. Program meminta pengguna memasukkan umur. Tinggi sama dengan input tinggi badan, yang dimana program meminta pengguna memasukkan tinggi badan. Kemudian terdapat kondisi if umur lebih kecil 30 and tinggi lebih besar 165, yang dimana pada baris ini digunakan operator logika and, yang artinya kedua syarat tersebut harus terpenuhi. Umur kurang dari 30, sedangkan tinggi badan lebih dari 165. Jika kedua kondisi terpenuhi, maka program menampilkan umur dan tinggi badan memenuhi kriteria. Selanjutnya, di kode ini digunakan untuk melakukan validasi password, yang dimana password sama dengan input password. Program meminta menggunakan masukkan password. Kemudian program mengecek panjang password dengan perintah if length password lebih kecil sama dengan 8. Fungsi length digunakan untuk menghitung jumlah karakter pada password. Jika jumlah karakter kurang dari atau sama dengan 8, maka program menampilkan pesan bahwa password terlalu pendek. Kemudian terdapat kondisi kedua, yang dimana if password sama dengan admin,
yang dimana program mengecek apakah password yang dimasukkan adalah admin. Jika iya, maka program memberikan peringatan bahwa password terlalu mudah. Selanjutnya, pada kode ini diperkenalkan struktur if dan else. Struktur ini digunakan ketika program memiliki dua kemungkinan kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Selanjutnya, bagian kode umur sama dengan input, berapa umur kamu. Program meminta pengguna memasukkan umur, kemudian dilakukan pengecekan if dengan perintah if umur lebih besar sama dengan 18, kemudian umur 18 tahun atau lebih, maka program menampilkan kamu boleh membuat SIM. Namun, jika kamu kurang dari 18, maka program menjalankan bagian else, yang dimana kamu boleh membuat SIM. Kamu belum boleh membuat SIM. Selanjutnya, kode ini hampir sama dengan shell sebelumnya, tapi menggunakan if dan else untuk menentukan hasil. Program kembali meminta input umur dan tinggi badan. Jika kondisi umur lebih kecil 30 dari tinggi 30 dan tinggi lebih besar 165 terpenuhi, maka pelamar memenuhi kriteria. Jika tidak, maka program menampilkan bahwa pelamar tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya, pada bagian ini diperkenalkan struktur if, elif, dan else. Struktur ini digunakan ketika terdapat lebih dari dua kemungkinan kondisi. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengecek kualitas suhu. Program meminta menggunakan masukan suhu, yang dimana kemudian dilakukan pengecekan dengan perintah if suhu lebih kecil 25. Jika suhu kurang dari 25, maka dianggap dingin. Sedangkan perintah elif suhu lebih kecil 30. Jika suhu kurang dari 30, maka dianggap hangat. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka program menjalankan else yang berisi suhu panas. Selanjutnya, pada bagian ini ditunjukkan cara membuat kondisi yang sama tanpa menggunakan elif. Selanjutnya, kode ini hampir sama dengan sebelumnya, tapi menggunakan beberapa if terpisah. Masalah dari metode ini adalah beberapa kondisi bisa dijalankan bersamaan, sehingga hasilnya bisa berbeda dengan penggunaan elif. Selanjutnya pada bagian ini diperkenalkan penggunaan operator pembandingan dalam kondisi if. Operator yang digunakan misalnya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Operator ini digunakan untuk membandingkan nilai. Selanjutnya, kode ini mengecek kualitas suhu menggunakan operator pembandingan dan operator logika dengan perintah if suhu lebih kecil 25, yang dimana artinya suhu tersebut dingin. Selanjutnya, if suhu lebih kecil sama dengan 25, and suhu if suhu lebih besar sama dengan 25, and suhu lebih kecil 30, yang dimana kondisi tersebut dinyatakan suhu hangat. Selanjutnya, if suhu lebih besar sama dengan 30, yang dimana suhu tersebut panas. Dengan cara ini, setiap kondisi ditentukan dengan batas nilai yang lebih jelas. Selanjutnya, pada hasil ini diberikan tugas praktikum. Tugasnya adalah membuat program untuk menentukan nilai huruf siswa berdasarkan nilai angka dengan kategori nilai 90 sampai 100 adalah A, 80 sampai 89 adalah B+, 70 sampai 79 B, 60 sampai 69 adalah C+, 50 sampai 59 adalah C, 40 sampai 49 adalah D,
sedangkan 0 sampai 39 adalah E. Selanjutnya pada sel ini ditampilkan jawaban dari soal yang diberikan sebelumnya. Program menggunakan struktur if, elif, dan else. Selanjutnya, program meminta pengguna masukkan nilai siswa. Kemudian, program mengecek setiap rentang nilai menggunakan elif. Contohnya, elif nilai lebih besar sama dengan 90. Maka, grade yang diberikan adalah A. Jika nilai berada pada rentang lain, maka grade akan disesuaikan dengan kondisi yang sesuai. Jika nilai lebih dari 100, maka program menampilkan nilai tidak valid. Jika nilai negatif, maka juga dianggap tidak valid. Selanjutnya, pada kode ini mencoba membuat sistem grading tanpa menggunakan elif. Masalah dari metode ini adalah beberapa kondisi dapat menimpa nilai grade sebelumnya sehingga hasil tidak akurat. Karena itu pengguna elif lebih disarankan. Selanjutnya, pada bagian ini diperkenalkan operator membership pada statement if. Operator membership digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat dalam sebuah koleksi data. Contohnya, operator membership dalam Python adalah in dan not in. Operator ini biasanya digunakan pada list, tuple, dan string. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengecek apakah suatu mata kuliah termasuk mata kuliah IT dengan perintah print cek mata kuliah IT. Baris ini hanya menampilkan teks informasi kepada pengguna dengan perintah nama sama dengan input nama mata kuliah, yang dimana program meminta pengguna memasukkan nama mata kuliah. Selanjutnya, list matkul, database algoritma sistem pakar pemrograman web, yang dimana baris ini membuat list yang berisi beberapa mata kuliah bidang IT. Selanjutnya, if nama in list matkul, yang dimana program mengecek apakah nama mata kuliah yang dimasukkan ada di dalam list menggunakan operator membership in. Jika ada, maka program menampilkan print. Jika tidak, maka program menjalankan bagian else yang menyatakan bahwa mata kuliah tersebut bukan mata kuliah IT. Selanjutnya, di kode ini mengecek apakah suatu makanan termasuk makanan sehat atau tidak sehat dengan perintah nama sama dengan input nama makanan, yang dimana program meminta pengguna memasukkan nama makanan. Selanjutnya, list makanan tidak sehat, yang dimana list ini berisi contoh makanan yang dianggap tidak sehat. Selanjutnya, if nama not in list makanan tidak sehat, yang dimana operator not ini digunakan untuk mengecek apakah makanan tidak terdapat dalam daftar makanan tidak sehat. Jika tidak, maka dianggap makanan sehat. Jika ada, maka program menyatakan bahwa makanan tersebut tidak sehat. Selanjutnya, pada sel ini digunakan percabangan bertingkat atau nested if. Program pertama meminta input, yang dimana nama sama dengan input. Kemudian meminta jenis kelamin dengan perintah gender sama dengan input, yang dimana program mengecek apakah gender adalah L atau laki-laki. Selanjutnya, perintah if gender sama dengan L. Jika benar, maka program meminta input hobi. Kemudian program mengecek apakah hobi tersebut terdapat dalam daftar hobi yang umum bagi laki-laki seperti game, futsal, desain, dan musik. Jika hobi terdapat dalam daftar tersebut, maka program menampilkan bahwa hobi tersebut umum bagi laki-laki. Jika tidak, maka program menyatakan bahwa hobinya unik. Jika gender bukan L, maka program masuk ke bagian else dan mengecek apakah hobinya termasuk hobi yang umum bagi perempuan seperti fashion,
cooking, dan fotografi. Selanjutnya pada bagian ini diperkenalkan konsep perulangan menggunakan for. Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu perintah berulang kali pada setiap elemen data. Contoh pertama adalah perulangan pada else, yang dimana dengan perintah mylist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baris ini membuat list berisi angka. Selanjutnya perintah print tipe mylist, yang dimana baris ini menampilkan tipe data yang yaitu list. Selanjutnya for I in mylist. Perulangan for akan mengambil setiap elemen dari list dan menyimpannya dari variabel i. Selanjutnya print item i plus 2. Setiap angka dalam list akan ditambah 2 lalu ditampilkan. Selanjutnya contoh perulangan menggunakan tuple dengan perintah mytuple, sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, yang dimana tuple berisi beberapa teks. Perulangan for item in mytuple. Variabel item akan mengambil setiap elemen tuple secara berurutan, kemudian program mengecek setiap item. Selanjutnya contoh perulangan menggunakan set. MySet sama dengan 1, 2, 3. Set adalah struktur data yang tidak memiliki urutan tetap. Perulangan tetap dapat dilakukan dengan perintah for item in mySet. Setiap elemen dalam set akan dicetak. Selanjutnya contoh perulangan menggunakan dictionary dengan perintah mydis sama dengan K1 value 1, K2 value 2, K3 value 3, yang dimana dictionary ini menyimpan data dalam bentuk key dan value. Ketika dibuka perulangan for item in mydis, yang diambil adalah key dan dictionary. Selanjutnya pada contoh ini program menampilkan key dan value sekaligus, yang dimana for key in mydis. Variabel key akan mengambil setiap key pada dictionary. Kemudian program mencetak print key mydis key, sehingga ditampilkan key dan value-nya. Selanjutnya contoh perulangan dengan operasi matematika. Dengan perintah angka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Program membuat list angka, kemudian dilakukan perulangan dengan perintah for item in angka. Setiap angka dihitung menggunakan rumus dengan perintah dengan perintah hasil sama dengan item dikali 2 plus 4, lalu hasilnya ditampilkan. Selanjutnya pada sel ini diperlihatkan operasi pada string, yang dimana 3 bintang, yang artinya karakter tanda petik 2 bintang akan diulang sebanyak 3 kali, yaitu dan hasilnya akan menampilkan 3 bintang. Selanjutnya program membuat pola bintang meningkat dengan perintah for i in angka, print bintang i. Setiap angka dalam list menentukan jumlah bintang yang dicetak, sehingga terbentuk pola segitiga. Kode ini membuat pola bintang menurun dengan perintah print bintang. Fungsi len digunakan untuk menghitung panjang list angka, kemudian jumlah bintang dikurangi berdasarkan nilai i. Selanjutnya kode ini membuat pola segitiga dalam spasi di depan dengan perintah print bintang len angka. Bagian pertama mencetak spasi, bagian kedua mencetak bintang, sehingga menghasilkan pola segitiga yang bergeser ke kanan. Selanjutnya pada sel ini diberikan tes atau latihan. Tugasnya adalah membuat pola bintang seperti berikut ini.
Pola ini merupakan kombinasi spasi dan bintang menggunakan perulangan. Selanjutnya, ini adalah jawaban dari tes sebelumnya. Program mencetak spasi di depan, kemudian diikuti bintang dan semakin berkurang. Selanjutnya, pada bagian ini diperkenalkan pengguna if di dalam perulangan for, yang artinya setiap elemen yang diproses oleh perulangan dapat diperiksa dengan kondisi tertentu. Selanjutnya, contoh penggunaan if dalam for untuk mencetak bilangan genap dan ganjil. Dengan perintah if item persen 2 sama dengan 0. Operator persen ini digunakan untuk mencari sisa pembagian. Jika sisa pembagian 2 adalah 0, maka angka tersebut genap. Jika tidak, maka angka tersebut ganjil. Selanjutnya, pada sel ini diperkenalkan nested loop atau perulangan bersarang. For I in angka, for J in angka. Perulangan kedua berada di dalam perulangan pertama, yang artinya setiap nilai I akan dipasangkan dengan setiap nilai J. Sehingga program menampilkan pasangan angka seperti ini. Selanjutnya, pada sel ini kita mempelajari perulangan pada list 2 dimensi. Dengan perintah list 2 dimensi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ini membuat list kedua dimensi, list 2 dimensi, yaitu list yang berisi beberapa list di dalamnya. Selanjutnya, for row in list 2 dimensi, yang dimana perulangan pertama mengambil setiap baris dalam list. Selanjutnya, for item in row, yang dimana perulangan kedua mengambil setiap item dalam baris tersebut. Selanjutnya, print item, yang dimana setiap angka pada list kedua pada list 2 dimensi akan dicetak satu persatu. Selanjutnya, pada sel ini masih menggunakan list 2 dimensi, tetapi ditambahkan kondisi untuk mengecek akan angka genap dan ganjil dengan perintah if item persen 2 sama dengan 0, yang dimana operator persen digunakan untuk mencari sisa pembagian. Jika angka dibagi 2 menghasilkan sisa 0, maka angka tersebut genap. Jika tidak, maka angka tersebut ganjil. Program kemudian mencetak hasil apakah angka tersebut genap atau ganjil. Selanjutnya, pada sel ini dibuat sebuah list yang berisi dictionary dengan perintah user sama dengan name John X 27 job engineer, yang dimana setiap dictionary menyimpan informasi tentang nama, umur, dan pekerjaan seseorang. Struktur data seperti ini sering digunakan untuk menyimpan data pengguna dalam aplikasi. Selanjutnya, pada sel ini dilakukan perulangan pada list user. For user in users, variabel user akan mengambil setiap dictionary dalam list. Selanjutnya, perintah print user, yang dimana program menampilkan seluruh isi dictionary. Selanjutnya, pada sel ini dilakukan perulangan lebih detail pada dictionary. For user in user, yang dimana perulangan pertama mengambil setiap user. Selanjutnya, for key in user, perulangan kedua mengambil setiap key dan dalam dictionary. Selanjutnya, print persen %s, program menampilkan key dan value dengan format yang lebih rapi. Selanjutnya, print min strip. Baris ini digunakan untuk memisahkan data antar user agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya, pada bagian ini diperkenalkan perulangan menggunakan while, yang dimana I sama dengan 0. Variabel I digunakan sebagai perhitung,
penghitung. Selanjutnya while i lebih kecil sama dengan 5, yang dimana perulangan akan berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5. Terus print loop k min i menampilkan nomor perulangan. Selanjutnya i plus sama dengan 1. Nilai i ditambah 1 setiap kali perulangan berjalan. Selanjutnya pada kode ini while digunakan dengan input dari pengguna dengan perintah data sama dengan input ya atau tidak. Program meminta pengguna masukkan ya atau tidak. Selanjutnya while data sama dengan ya, perulangan akan terus berjalan selama pengguna masukkan ya. Jika pengguna memasukkan tidak, maka perulangan akan berhenti. Selanjutnya pada sel ini ditambahkan else pada while. While i lebih kecil sama dengan 5, perulangan berjalan sampai kondisi tidak terpenuhi. Setelah perulangan selesai, maka bagian else dijalankan dengan perintah print loop selesai. Program menampilkan pesan bahwa perulangan telah selesai. Selanjutnya contoh ini hampir sama dengan sebelumnya, tapi menggunakan else untuk menjalankan setiap loop berhenti. Jika pengguna tidak memasukkan ya, maka bagian else akan dijalankan dan program mencetak bahwa loop dihentikan karena bernilai tidak. Selanjutnya pada sel ini program mengecek apakah nama terdapat dalam list tertentu dengan perintah nama sama dengan input nama. Pengguna diminta masukkan nama. Selanjutnya while nama in Budi Unifika Rudi, di mana perulangan akan berjalan selama nama yang dimasukkan terdapat dalam list tersebut. Jika nama tidak ada dalam list, maka perulangan berhenti dan bagian else dijalankan. Selanjutnya pada sel ini perulangan while dibatasi menggunakan counter. I sama dengan 0 while i lebih kecil 10. Artinya perulangan hanya akan berjalan maksimal 10 kali. Di dalam perulangan, program tetap mengecek apakah nama terdapat dalam list. I plus sama dengan 1. Setiap perulangan nilai i bertambah 1. Selanjutnya pada sel ini diperkenalkan fungsi rank, yang dimana a sama dengan rank 20. Fungsi rank membuat urutan angka dari 0 sampai 19. Print tipe A menampilkan tipe data yaitu rank. Selanjutnya print list A, rank diubah menjadi list agar dapat ditampilkan seluruh nilainya. Selanjutnya pada sel ini rank dibuat menjadi list. B sama dengan list. Artinya semua angka dalam rank disimpan dalam bentuk list. Program kemudian menampilkan isi list dan tipe datanya. Selanjutnya pada sel ini rank diubah menjadi set, yang dimana B sama dengan set A. Set adalah struktur data yang tidak memiliki urutan tetap dan tidak memiliki duplikasi. Selanjutnya sel ini rank diubah menjadi tuple, yang dimana B sama dengan tuple. Tuple mirip dengan list, tapi tidak dapat diubah setelah dibuat. Selanjutnya pada bagian ini dijelaskan bahwa fungsi rank setiap digunakan dalam perulangan for. Rank membantu menentukan jumlah iterasi yang akan dilakukan. Selanjutnya list rank 15. Kode ini membuat list angka dari 0 sampai 14. Selanjutnya pada sel ini rank digunakan langsung pada perulangan, yang dimana for i in rank 15. Perulangan akan berjalan 15 kali. Selanjutnya print iterasi ke i menampilkan nomor iterasi. Selanjutnya list rank 2,15. Rank ini dimulai dari 2 hingga 14.
Selanjutnya, perulangan menggunakan rank dengan nilai awal tertentu. Dengan perintah for i in rank 2,15 perulangan dimulai dari 2 sampai 14. Program kemudian mencetak nomor iterasi tersebut. Selanjutnya, pada sel ini digunakan fungsi rank dengan parameter langkah atau step. For i in rank 2, 15, 4. Di mana 2 adalah angka awal, 15 batas akhir atau tidak termasuk. Sedangkan 4 langkah kenaikan setiap iterasi, sehingga nilai yang dihasilkan adalah 2, 6, 10, dan 14. Selanjutnya, print iterasi ke program mencetak nilai iterasi tersebut. Selanjutnya, pada bagian ini mulai diperkenalkan konsep function pada Python. Function adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan suatu tugas tertentu. Keuntungan menggunakan function yang dimana kode lebih rapi, mudah digunakan kembali, mempermudah pemeliharaan program. Selanjutnya, pada sel ini dibuat function sederhana, yang dimana def hitung A, B. Def digunakan untuk mendefinisikan function, sedangkan hitung adalah nama function yang memiliki 2 parameter, yaitu A dan B. Selanjutnya, C sama dengan A plus B. Program menjumlahkan nilai A dan B. Selanjutnya, return C, yang dimana hasil penjumlahan dikembalikan sebagai output function. Selanjutnya, pada sel ini function yang telah dibuat sebelumnya dipanggil. Hasil sama dengan hitung 5, 4. Function hitung dijalankan dengan nilai A sama dengan 5, sedangkan B sama dengan 4. Hasilnya adalah 9. Selanjutnya, print hasilnya adalah D% hasil. Program menampilkan hasil perhitungan. Selanjutnya, pada sel ini dibuat function untuk menentukan grade nilai. Dengan perintah def check nilai. Function menerima atau satu parameter, yaitu nilai. Kemudian dilakukan beberapa kondisi menggunakan if dan elif. Contoh, if nilai lebih besar sama dengan 90. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 90, maka grade A. Dan kode lain, lebih besar dari atau sama dengan 80, B+. Lebih besar dari atau sama dengan 70, B. Lebih besar dari atau sama dengan 60, C+. Lebih besar dari atau sama dengan 50, C. Lebih besar dari atau sama dengan 40, D. Selain itu, E. Selanjutnya, print grade. Program menampilkan hasil grade. Kemudian, program meminta input nilai dari pengguna dengan perintah nilai sama dengan inputkan nilaimu. Input diubah menjadi integer. Kemudian, function cek nilai dijalankan. Selanjutnya, sel ini hanya menjalankan kembali program pengecekan nilai, ini mana menampilkan teks cek nilai kualitatif, meminta input nilai dari pengguna, memanggil function cek nilai. Selanjutnya, pada sel ini dibuat function dengan parameter tambahan dengan perintah def hitung A, B, operasi sama dengan tambah. Function memiliki parameter operasi dengan nilai default tambah. Artinya, jika parameter operasi tidak diberikan, maka otomatis menggunakan operasi penjumlahan. Kemudian terdapat kondisi jika operasi sama dengan tambah A tambah B. Jika operasi sama dengan kali A kali B. Jika operasi sama dengan kurang A kurang B. Selanjutnya, hitung 2, 5 kali. Kemudian, yang dimana function dijalankan dengan operasi perkalian. Hasilnya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya, hitung 2, 5
kurang, yang dimana function dijalankan dengan operasi pengurangan, yang dimana 2 kurang 5 sama dengan minus 3. Selanjutnya hitung 2, 5. Karena parameter operasi tidak diberikan, maka penggunaan nilai default yaitu tambah. Hasilnya 2 tambah 5 sama dengan 7. Selanjutnya hitung 2, 5 tambah. Program secara eksplisit menggunakan operasi tambah, hasilnya tetap 7. Selanjutnya pada bagian ini diperkenalkan lambda function. Lambda function adalah function anonim atau function tanpa nama yang ditulis dalam satu baris. Contoh lambda function sederhana ini yaitu x sama dengan lambda a titik 2a plus 10. Function menerima parameter a kemudian menambahkan 10. Selanjutnya print x 5. Jika nilai a sama dengan 5 maka hasilnya 15. Selanjutnya lambda dengan 2 parameter, x sama dengan lambda a b a kali b. Function mengalikan 2 angka. Selanjutnya print x 5 6, hasilnya adalah 30. Lambda dengan 3 parameter, yang dimana x sama dengan lambda a b c a tambah b tambah c, yang dimana function menjumlahkan 3 angka. Jika dipanggil, print sama dengan 5 kali 6 kali 2, yang dimana hasilnya adalah 13. Selanjutnya pada sel ini, lambda digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai ada dalam list dengan perintah output sama dengan lambda a in 1 2 3 4. Function akan menghasilkan true atau false. Selanjutnya output 4, karena angka 4 adalah dalam list maka hasilnya true. Selanjutnya pada sel ini lambda digunakan dalam program yang menerima input dari pengguna dengan perintah data sama dengan input nilai. Pengguna memasukkan angka, kemudian angka program mengecek if output data. Jika angka tersebut terdapat dalam list 1 2 3 4, maka program menampilkan bahwa angka tersebut ada pada list. Jika tidak, maka program menyatakan bahwa angka tersebut tidak ada pada list. Selanjutnya pada sel ini dibuat lambda function yang mengecek 2 angka sekaligus dengan perintah mylist sama dengan 1 2 3 4, kemudian yang dimana list tersebut berisi beberapa angka. Selanjutnya my function sama dengan lambda a b a in mylist and b in mylist, yang dimana function akan menghasilkan true jika kedua angka terdapat dalam list. Selanjutnya my function 1 2, karena angka 1 dan 2 ada dalam list maka hasilnya true. Selanjutnya my function 21 2, angka 21 tidak ada dalam list sehingga hasilnya false. Demikian penjelasan saya mengenai latihan pemrograman dasar menggunakan Python pada notebook ini. Dari seluruh latihan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Python menyediakan berbagai fitur yang memudahkan dalam proses pemrograman seperti struktur data yang fleksibel, perulangan yang sederhana, serta penggunaan function untuk membuat kode lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali. Dengan memahami konsep dasar seperti percabangan, perulangan, function, dan lambda, kita dapat membangun logika program yang lebih kompleks dan pengembangan aplikasi di bagian informatika. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.